Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas apa sih yang terjadi kalau pasien diabetes kurang vitamin D. Kalau sebelumnya kita pernah belajar gimana caranya mengetahui seseorang itu kekurangan vitamin D dengan periksa darah tentunya, atau juga melihat dari gejala-gejalanya. Kita bisa lihat kita kekurangan vitamin D atau enggak. Nah, sekarang kalau sampai benar-benar terjadi vitamin D dan tidak dilakukan tindakan, ya kita tidak apa-apain gitu ya, kita cuekin aja, apa yang akan terjadi? Apalagi kalau Anda sudah diabetes. Nah, ternyata ada 5 akibat yang cukup berbahaya kalau Anda sudah diabetes dan kekurangan vitamin D dan tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi apa aja bahayanya? 5 akibat yang harus kita awasi, jangan sampai menjadi beban di kemudian hari ya. Yang pertama adalah penurunan sensitivitas insulin. Nah, sebenarnya vitamin D itu punya 2 fungsi di pengaturan gula darah. Yang pertama adalah vitamin D itu salah satu yang membantu pankreas ya untuk memproduksi insulin. Ya, jadi produksi insulin dilakukan oleh sel beta pankreas. Nah, salah satu faktor yang membantu untuk produksi adalah vitamin D. Nah, jadi kalau kurang vitamin D, itu tidak hanya mengurangi produksi insulin, juga vitamin D itu penting untuk sensitivitas tubuh terhadap insulin. Jadi kalau di sel, vitamin D itu termasuk yang membantu transporter insulin. Nah, jadi kalau insulinnya ada tapi vitamin D-nya rendah ya, jadi vitamin D-nya membuat insulinnya jadi lebih sedikit produksinya. Yang kedua, vitamin D yang rendah membuat tubuh kita, sel-sel tubuh kita itu tidak sensitif terhadap insulin atau mengurangi sensitivitas insulin. Hasilnya apa? Gula darah pasti akan naik. Nah, kalau gula darah naik terus-terusan dan sensitivitas insulin ini tidak diperbaiki dan makin berat, ada kemungkinan untuk DM tipe 2-nya jadi makin berat. Jadi kalau misalkan Anda tadinya prediabetes, kemudian bisa jadi diabetes. Kalau Anda diabetes, mungkin bisa jadi lebih berat. Ya, gula darahnya makin tinggi. Yang tadinya hanya perlu dengan pengobatan oral, hanya minum obat. Lama-lama mungkin obat minum tidak cukup lagi, jadi harus pakai insulin misalkan. Nah, itu akibat yang pertama yang kita nggak pengen sampai terjadi. Nah, akibat yang kedua adalah karena tadi yang vitamin D itu mempengaruhi ya sensitivitas, mempengaruhi juga produksi insulin, itu bisa membuat kontrol gula darah kita itu jadi semakin sulit. Ya, pasien DM sudah ada penelitiannya, pasien DM dengan vitamin D yang rendah itu sulit untuk mengontrol kadar gula darah. Ya, walaupun udah minum obat, walaupun sudah mengatur makan, sudah olahraga, sudah macam-macam, tapi kok gula darahnya naik turun, fluktuasinya tinggi. Ya, bisa saja karena vitamin D yang rendah di dalam tubuh. Nah, tadi vitamin D fungsinya adalah salah satunya adalah membantu beta pankreas, sel pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, jadi sudah sensitivitasnya turun, produksinya turun, akhirnya apa? Ya tadi, gula darahnya makin naik. Nah, tapi tidak cuma gula darah naik, tapi kontrol gula darahnya juga semakin sulit. Nah, kalau sudah tinggi-tinggi terus atau fluktuasinya tinggi, ya apa yang terjadi? Kurang vitamin D juga akhirnya menimbulkan risiko komplikasi diabetes makin besar, terutama kardiovaskular, misalkan stroke, serangan jantung, juga neuropati, misalkan kerusakan saraf ya, kesemutan, baal, kebas ya, kemudian seperti terbakar, itu juga diperberat oleh kurang vitamin D. Berikutnya adalah yang paling sering juga adalah kerusakan ginjal atau nefropati. Jadi kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal, ditambah lagi kekurangan vitamin D, maka penurunan fungsi ginjalnya akan semakin berat. Tapi kalau dibantu dengan vitamin D, biasanya penurunan fungsi ginjalnya tidak akan secepat kalau tanpa vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D punya sifat anti-inflamasi atau anti peradangan, bisa membantu mengurangi peradangan ya, terutama untuk daerah-daerah tadi pembuluh darah, misalkan di jantung, di otak, kemudian di saraf ya, kemudian di ginjal ya, itu sangat baik sekali untuk membantu mengurangi peradangan. Kalau radangnya berkurang, kerusakannya juga berkurang. Kalau kerusakannya berkurang, sumbatan itu bisa dicegah. Nah, itu. Ya, tapi kalau kurang vitamin D justru malah makin
tinggi peradangannya. Ya, kemudian berikutnya yang kemarin sudah kita bahas juga, gejala yang paling sering kurang vitamin D adalah mudah sakit ya. Vitamin D itu mengatur, meregulasi sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi kalau kurang vitamin D kita jadi gampang sakit ya karena sistem imunnya jadi lemah. Jadi DM sendiri sebenarnya sudah rentan infeksi, rentan radang. Nah, tapi kalau kurang vitamin D maka akan lebih berat lagi ya, lebih mudah lagi terserang infeksi dan lebih mudah lagi terjadi peradangan, misalkan kaku-kaku ya atau nyeri-nyeri sendi, itu juga bisa karena vitamin D. Kemarin kita sudah bahas vitamin D kekurangan bisa menyebabkan tulang menjadi lunak dan mudah bengkok atau mudah patah. Nah, tapi kalau pada diabetes sendiri ini ya gejala yang akibatnya yang berat ya kalau tidak diapa-apain. Nah, kalau misalkan sudah diabetes ya, gula darah sudah terkontrol, tapi kok mudah sakit, mudah infeksi ya, bentar-bentar ispa, bentar-bentar flu, atau kena sakit kulit, infeksi kulit, ya sering terjadi, itu juga bisa karena vitamin D. Jadi misalkan gula darahnya sudah oke, tapi kok tetap gampang sakit, biasanya itu karena, bukan karena gulanya tinggi, tapi karena kurang vitamin D. Nah, ini yang berikutnya yang akibat yang sama sekali pasti banyak orang yang diabetes pada tidak mau sampai terjadi, yaitu resistensi terhadap pengobatan diabetes. Jadi kalau kita kurang vitamin D, nah vitamin D itu salah satu yang mempengaruhi efektivitas obat-obatan diabetes. Sudah ada penelitiannya, beberapa studi menunjukkan bahwa suplemen vitamin D, jadi kalau pada orang-orang yang kurang atau vitamin D-nya rendah gitu ya, dengan diberikan vitamin D tambahan dari suplemen misalkan, itu meningkatkan respon tubuh terhadap obat diabetes seperti metformin. Jadi misalkan tadinya dosisnya 2 kali minum atau 3 kali minum, itu bisa dikurangin karena lebih efektif ya. Kalau vitamin D-nya rendah, misalkan sehari 2 kali, itu nggak cukup, jadi harus sehari 3 kali, atau sekali minum 1 tablet, harusnya dia harus 2 tablet kalau kekurangan vitamin D. Nah, tapi kalau dengan suplementasi vitamin D, ini obatnya jadi bisa lebih efektif. Hasilnya, dosisnya tentu berkurang. Jadi, garis bawahnya adalah kalau kita kurang vitamin D, dosis dan jumlah obat dan jenis obat itu bisa bertambah. Jadi hati-hati jangan sampai kita kekurangan vitamin D. Jadi kurang vitamin D itu membuat pengobatan kurang efektif, namanya resisten gitu ya. Jangan sampai deh dosisnya nambah atau jenis obatnya nambah banyak ya. Jadi bukannya berkurang malah bertambah terus. Karena apa? Ya salah satunya adalah kurang vitamin D. Nah, jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah mencegah jangan sampai kita kekurangan vitamin D. Bisa dari sinar matahari atau dari makanan, misalkan makan ikan yang berlemak ya kayak salmon, makarel, tuna, terus ikan kembung gitu ya. Terus juga dari daging misalkan hati sapi, keju, kuning telur, dan kalau masih kurang juga boleh minum suplemen vitamin D. Dan kalau ada gejala-gejala seperti yang kita bahas kemarin, misalkan nyeri punggung ya, punggung bawah, kemudian nyeri di tulang ya, biasanya di tulang paha, terus nyeri-nyeri sendi, kemudian ototnya lemas ya, kaku-kaku ya, terus tenaganya berkurang, cepat capek. Itu salah satu tanda-tanda vitamin D-nya kurang ya, atau tulangnya bengkok atau tulangnya mudah patah, itu juga ciri-ciri gejala. Atau tadi yang sudah kita bahas, cepat sakit ya, gampang sakit ya, sebentar-sebentar pilek, sebentar-bentar flu ya, atau sakit kulit. Dan satu lagi adalah luka yang tidak sembuh-sembuh, itu juga gejala kekurangan vitamin D. Kalau ada gejala-gejala tersebut, coba konsultasi dengan dokter untuk tes darah yang ngecek vitamin D-nya jumlahnya berapa, kemudian rekomendasi suplemennya seperti apa, apakah harus dari makanan atau perlu dibantu dengan suplemen vitamin D. Jangan lupa vitamin D paling banyak dan paling efektif sebenarnya adalah dari sinar matahari. Ya, kemarin kita sudah bahas sinar matahari jam berapa, yang terbaik adalah jam pagi dan sore hari. Yang terbaik katanya di Indonesia adalah sekitar jam 7:30 pagi. Jadi sebelum jam 7:30 pagi, dari mulai matahari muncul sampai jam 7:30 pagi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Ruli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.